Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatul khamisatu utawi makalah kaping 5 wal isruna lan 20 tegese kaping 20. An aliyin saka Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhah. La yazalu dinu wa dunya qaimaini. La yazalu ora lebar-lebar ora gingsir-gingsir apa dinu agama wa dunya lan dunya qaimaini iku tegak karone. Ai dhahira ini tegese ketegak karone madamat selagi dilanggeng apa arba'atu asya patang perkara. Fama mongko tema damat niku masdariyatun iku masdariyah dzarfiyatun dzarfiyah. Wa dama fi'il dama tamun tam bimakna bagia. Ini ngakalah atau makalah yang ke-25 ini dari Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa agama dan dunia tidak akan bergeser ya, selama masih ada 4 hal. Dunia, agama akan terus tegak berdiri, tidak bergeser seinci pun selama masih ada, masih tegak berdiri juga, yaitu 4 hal. Yang pertama adalah madamal aghniya layab kholuna bima khuwilu. Yang pertama, orang-orang kaya yang tidak bakhil, tidak medit terhadap apa yang sudah dianugerahkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kaya jangan bakhil, jangan medit, karena itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ai la yamnauna min ito isail mimma atahumullahu ta'ala wa la yamnaunal wajiba alaihim. Orang yang kaya jangan medit, jangan sampai menghambat
kepada orang-orang yang butuh. Maknanya apa? Ya kita harus bantu kalau kaya itu, membantu. Karena yang kita bantukan toh itu rezeki dari Allah, bukan milik kita pribadi. Nah, penyakitnya atau hal yang paling berat bagi orang kaya adalah ya ini memberi itu. Memberi. Baik yang bersifat sunnah seperti sedekah maupun kemudian wajib seperti zakat. Wala yamnaunal wajiba alaihim. Jangan tidak mau berzakat. Ini berat. Ada orang mengatakan, wong sugih gampang, wong sugih poso ringan. Salat ringan. Kaji wah bolak-balik umrohnya. Ringan walaupun biayanya mahal jutaan. Tapi ketika memberi ini paling berat tuh. Memberikan sebagian rezekinya ini berat. Apalagi zakat. Zakat itu amanah. Harus dihitung sendiri itu. Kan jarang sih misalnya ada orang mau zakat terus tanya pada kiainya, saya punya harta sekian. Kan tidak tanya, khawatir tahu kalau hartanya jumlah sekian, punya pabrik, punya kapal, punya bus, macam-macam misalnya. Itu kebanyakan kan tidak konsultasi. Nah, bagaimana zakatnya? Yo, kalau awake dhewe ini kan amanah. Nah, kalau kita tidak jaga amanah kan bahaya itu. Ya kalau masih hartanya jutaan tidak seberapa. Terus juta, 200 juta, terus hartanya miliaran, zakatnya gede juga itu. Lihat di sini ini. Kadang kemudian berpikir ulang, aduh, ini kok banyak zakatnya ya. Itu masih lumayan. Ada juga yang supaya tidak kena zakat, ketika mau zakat dia alihkan dibelikan benda-benda yang tidak berzakat, ya kan ya. Atau dia itu menyatakan jatuh miskin. Mulai hari ini saya jatuh miskin, semua harta saya berikan istri saya misalnya. Saya tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Ya, itu untuk mengelak itu. Atau ada ya tetap bayar zakat, tapi ya sak penake dhewe. Bahkan ada bayar zakat itu kan orang yang baik-baik. Ada yang memberikan sesuatu itu ya kan bekas ya. Memberi sarung tangganya, sarungnya bekas-bekas diberikan. Ini tidak pas. Lah ini makanya tegaknya agama ini sepanjang orang-orang kaya masih komitmen pada kewajibannya, membantu yang miskin. Kalau ini tidak bisa, sulit. Mengapa demikian? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa berbahagia, yang kedua yaitu disebutkan di sini madama selagi dilanggeng sopal ulama-ulama ya'maluna ngamalake sapa ulama bima kelawan perkara ulimu kang dikinawruhi apa kang dikinawruhi ulama minal amri wa nahyi. Agama akan tegak, dunia akan tegak sepanjang para alim itu berbuat, melakukan aktivitasnya sesuai dengan ilmu yang dimiliki, tidak ngawur. Apalagi tingkat ulama itu ya harus begitu. Apa yang disampaikan itu berdasarkan ilmu. Lah fenomena sekarang banyak orang tidak punya ilmu, ya dadaan saja. Tadinya maaf ya, tadinya profesinya apa itu artis, apa itu pesepak bola, apa itu penyanyi ya. Tiba-tiba dia dalil ya, tausiah. Dia tidak punya ilmu apa-apa. Hanya karena liputan media elektronika, televisi, dia dikenal. Viral di masyarakat. Dia hanya satu dalil. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan apa-apa dariku walaupun satu ayat. Oh, gitu. Ya, dia pidato ke sana kemari, tapi tidak berilmu. Jika ada ngawur, ya
performnya, cara berpakaiannya itu ya menyerupai ulama itu. Di depan kamera disorot dia pede banget, dia ulama, tapi tidak punya ilmu. Banyak itu. Bahkan kadang-kadang sebelumnya itu riwayat hidupnya itu kelam. Dia berdalih lebih baik yang dulunya itu maksiat kemudian tobat gitu. Dari tobat daripada orang yang tidak pernah maksiat kemudian maksiat gitu ya. Orang baik bermaksiat, loh ini jangan dibolak-balik. Dia bangga. Lebih baik kita berbuat kita ikuti orang yang sudah tobat yang dulunya maksiat. Nanti kemudian berpikir orang itu, oh jadi yang penting kita bisa berbuat bebas, yang penting nanti tobat kan begitu ya. Ya betul juga, tapi pertanyaannya apakah umur panjenengan sampai ke situ? Sampai tobat gitu. Siapa tahu panjenengan masih jingkrak-jingkrak dalam kemaksiatan, kemudian dipungkasi usia kita. Kita tidak tahu. Sekarang banyak, maka hati-hati. Kita beragama ini betul-betul ikut pada orang yang berilmu, yang alim. Yang alim. Karena banyak sekarang ya. Tiba-tiba kita tahu dulu seperti itu, peminum, penjudi, pezina, tiba-tiba tobat, kemudian menyatakan diri sebagai ustadz, dan itu dikagumi masyarakat ya. Wah dia dulu begitu, dia cerita bangga itu dulu begini. Ada orang membunuh orang banyak itu, terkenal dengan seorang perampok, pembegal ya. Kemudian tobat, ya dia menyatakan pengalaman di masa lalu. Dan ini yang fatalnya itu kemudian masyarakat berpikiran, wah tidak ada apa-apa maksiat, yang penting nanti tobat. Ya betul, tapi pertanyaannya tadi itu, apakah ketika kita maksiat itu kita yakin masih hidup? Siapa tahu kita masih jingkrak-jingkrak di malaikat kan ya. Nah, jadi kita harus, kalau kita mau berguru, betul-betul cari guru yang baik. Tidak hanya kita lihat tampilannya, oh ini kok koyo kiai, koyo ulama, koyo ustadz. Ya belum tentu juga zaman sekarang ya. Zaman sekarang juga. Maka kalau kita di Pekalongan ya gamane melu kiai kampung itu paling gampang. Udah tahu apa itu track recordnya. Kita kan tahu ya, misalnya punya kiai di kampung, kita tahu track record seperti apa. Misalnya dia sederhana, dia mukhlis, dia apa adanya. Itu kan kita yakin, kita kenal itu. Karena ulama itu harus melakukan kegiatan sesuai dengan ilmunya itu. Jadi ilmu nih, tidak plong itu, tidak hanya ngomong. Nah, kalau ini bisa tegak, ulama beramal dengan ilmunya, maka agama dan dunia pun akan tegak. Yang ketiga, wa ma damal juhala. Selagi ini langgeng opo al juhala wong-wong bodoh, layas takbiruna ora bertakabur song bodoh, amma saka barang lam ya'lamu kang ora ngerti sapa juhala. Aila yuriduna ora mengo sapa juhala, wala yamnauna lan ora cegah sapa juhala minta alumi malam ya'lamu saking belajar apa sing ora ngerti-ngerteni iku. Yang ketiga, agama dan dunia akan tegak selama orang-orang yang bodoh tidak takabur. Ya kan? Kan takabur itu kadang-kadang seperti itu. Kalau wong sugih takabur, wong pinter takabur, sih mending ono sing takabur. Karena kayaknya, karena pinternya takabur. Tapi kalau ada orang bodoh kemudian takabur, orang miskin takabur, itu sudah jelek sekali. Akbau, lebih jelek. Maka jangan sampai takabur, amalam ya'lamu, dari apa yang dia tidak ketahui, orang ngerti kok. Dia hanya omdong ya, omong doang. Aila yu'riduna wa ta'lamu malam minta alumi malam ya'lamu, yaitu mereka itu berpaling dan tidak
menghentikan ya, untuk mengetahui apa yang tidak ia ketahui. Kan kadang begitu, orang tidak mampu, tidak tahu lah, orang bodoh, tapi takabur, merasa pinter, ya. Semua dilawan, semua salah. Nah, ini akan meruntuhkan agama. Kemudian yang keempat, wa madamal fuqara la yabiuna akhiratahum bidunyahum. Orang-orang fakir yang menjual agamanya, menjual akhiratnya dengan dunia. Ini fenomena ya yang harus kita perhatikan. Karena Nabi pernah mengatakan kadal fakru ayakuna kufron. Fakir itu hampir-hampir jadi kufur. Artinya apa? Orang yang fakir miskin ini harus kita perhatikan. Jangan menyalahkan. Kadang kita umat Islam menyalahkan orang Islam sendiri. Iman kok dijual ke supermi misalnya begitu ya. Loh, ini kan kita kasih dulu. Saya pernah menjumpai dulu waktu saya PPL di SMA Semarang. Ada anak SMA itu, sekolah itu dibiayai gereja. Saya tanya tentang keluarganya. Ternyata bapaknya itu kerjanya mecahi watu. Buat mungkal ya. Sewa tuh tak. Berapa sih dapatnya? Ya. Mengapa demikian? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi saya tadi bercerita tentang anak sekolah karena tidak mampu, bapaknya kerjanya mecah watu, itu dibiayai oleh gereja. Nah ini harusnya menjadi inspirasi kita. Kalau dia orang Islam ya kita harus tandang. Ya memang ini banyak seperti ini. Mengapa? Kalau kemudian mereka itu berbalik, itu kan karena tadi itu kondisi seperti itu, bukan karena dia itu tidak bisa bertahan imannya. Nah banyak kita hanya menghukumi, mengadili saja. Begitu kok bisa masuk sana, maka dia ditelisik, mengapa seperti itu? Oh ini tidak mampu diberi pekerjaan, ya kan? Jangan sampai, karena kadal fakru ayakana kufron, fakir itu dekat dengan kekufuran. Pernah juga itu ada di Semarang ya, ada seorang membuat rumah. Kemudian tukang-tukang beca itu diberitahu kalau ingin punya rumah bisa kredit di sini. Ya pada ngambil. Si tukang beca tanya berapa setorannya, sak mampumu, sehari berapa, coba itu. Loh. Hal seperti ini harus menjadi perhatian kita tidak menyalahkan orang lain. Kita harus berinisiatif. Nah kalau mereka kemudian, wah ini setornya omah kok gampang ya. Kan kadang-kadang mereka kan balik itu. Akhirnya balik itu. Nah seperti ini kita bentengi. Jadi kita berislam itu bukan bersifat individual, pribadi. Lebih-lebih kita mayoritas di Indonesia itu ya kita bentengi. Bagaimana supaya umat kita Islam ini tetap dalam iman dan Islamnya. Jangan hanya menyalahkan lah. Kalau cuma menyalahkan gampang orang menyalahkan, tapi tidak tahu persoalannya. Makanya kalau panjenengan punya perusahaan, punya karyawan, butuh karyawan ya rekrut. Memang tidak semua seperti itu, banyak di kalau ini perusahaan yang milik non muslim, tapi mereka menolong orang Islam. Misalnya dengan memberi kesempatan bekerja, hak-haknya diberikan, dibangunkan musola di situ, liburnya malah Jumat, ya kan? Itu bukan orang Islam itu yang punya pabrik itu. Saya tanya mengapa liburnya Jumat, dia dengan tegas memberi kesempatan pada orang Islam. Nah ini orang-orang non Muslim saja meliburkan
karyawannya yang Islam itu hari Jumat. Kadang-kadang kita tidak habis pikir, lembaga Islam liburnya malah Minggu, Jumat masuk. Ini juga kita kadang bingung juga ya. Di sisi lain mereka liburkan Jumat, kita yang Muslim malah liburnya Minggu, Jumatnya kita masuk. Nah ini hal-hal yang menjadi tegaknya agama. Ada 4 tadi. Yang wama damal fuqara, selama orang-orang miskin fakirin la yabiuna, tidak menjual akhiratahum, akhiratnya, bidunyahum, untuk kebutuhan dunianya. Dan ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada orang tersebut. Ya, tidak bisa. Kita Islam ini kan satu bangunan bersama-sama. Jangan pernah menyalahkan yang lain. Wal maqalatu sadisatu wal isrun, maqalah yang ke-26, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala innallaha ta'ala yahtaju yaumil qiyamati bi arba'ati anfusin, ay ashkhasin ala arba'ati ajnasin minan nas, fayatajullah al-azim. Nabi bersabda, Gusti Allah itu berargumen ya, pada hari kiamat dengan 4 orang. Yang pertama, alal agniya, kepada orang-orang yang sugih. Ini Gusti Allah berargumen dengan bi Sulaiman bin Dawud, Sulaiman bin Dawud. Ketika Allah bertanya, ka'an yaqula lahum lima taraktumul ibadah, mengapa kamu di dunia dulu kok ninggal ibadah? Wong mau sugih, ya, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, mengapa? Mereka menjawab, fa in qalu nahnu masghuluna bil amwal wa bil mamlakah. Aku ini sibuk ngurusi dunia dulu, sibuk ngurusi pangkat jabatan, kekuasaan. Qala lahum, Allah menyanggahnya. Ya. Sampean ngomong sugih itu, fa ayu mamlakati akbar min mamlak Sulaiman, pangkatmu iki gedindi karo Sulaiman. Dunyamu itu banyak mana dengan dunyanya Nabi Sulaiman. Loh, Nabi Sulaiman saja yang dunyanya begitu luar biasa, itu tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi kita tidak bisa berargumen. Orang kaya tidak bisa berargumen untuk meninggalkan ibadah, karena Nabi Sulaiman kaya, Nabi Sulaiman itu jabatannya tinggi pun tetap ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala berhujjah kepada orang awam, abid, orang yang ganteng, orang yang ayu. Ini berargumentasi dengan Nabi Yusuf. Kan yaqula lahum lima taraktumul ibadah. Orang-orang biasa, tidak kaya, ya masyarakat umum, orang awam, mengapa kamu tidak ibadah dulu di dunia gitu? Tanya oleh Allah itu. Fa in qalu masghuluna bi hidmati sadatina, aku tidak sempat ya Allah, karena apa? Karena saya itu ya mengabdi pada bos saya, juragan saya. Jadi saya tidak sempat untuk beribadah. Nah, Allah Ta'ala menyanggahnya. Qala Allah lahum abdi Yusuf tahta aziz Misra ngamro'ateh wa huwa lam yatrukul ibadah. Nabi Yusuf itu juga di bawah kekuasaan raja, mengabdi. Bahkan istrinya raja juga sering memerintah. Itu pun Nabi Yusuf tetap sembahyang. Mengapa kamu tidak? Oh, saya kan kerja di pabrik, tidak sempat begitu, ya. Tidak ada alasan. Nabi Yusuf saja beribadah.
walaupun dia sibuk. Yang ketiga, Allah Ta'ala wahtajullah alal mardo, berargumen dengan orang-orang yang sakit. Mengapa kamu dulu di dunia tidak sholat, tidak ibadah? Tanya itu orang yang sakit itu. Dia menjawab, nahnu mardo, saya sakit. Tidak mungkin seperti itu, ya. Mengapa kok sakit, tidak mau ibadah? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, wayahtajullah alal mardo bi Ayub alaihissalam kan yaqulallah lahum lima taraktumul ibadah fa in qalu nahnu mardo qalallah lahum abdi Ayub marid maradon syadidan wa huwa lam yatrukul ibadah. Allah menanyakan orang yang sakit, mengapa kamu dulu di dunia tidak ibadah? Dia berargumen, wah saya sakit, ya sakit nemen, tidak bisa apa-apa, tidak bisa ibadah. Allah menyanggah, Nabi Ayub itu sakitnya ngungkuli kamu, ngungkuli kamu sakitnya itu. Bahkan sampai dibuang, diasingkan gara-gara penyakitnya itu. Saya ingat dulu kalau kiai-kiai pidato di mimbar itu menggambarkan, mengilustrasikan Nabi Ayub itu sakitnya sakit koreng, ya, koreng sampai seawak-awak. Ceritanya kalau mau sholat itu diambili singgatnya, tinggal diambili, kemudian dikeluarkan, lalu selesai sembahyang dia masukkan lagi. Ini hiperbola dalam menggambarkan betapa sakitnya Nabi Ayub. Kata Allah, Nabi Ayub pun tetap sholat ibadah, kalau sakitnya. Nah kita kadang paling mumet sedikit tidak mau sholat kan ya, tidak mau ibadah, sungkan, lemas kabeh. Nabi Ayub bertahun-tahun, sakit bertahun-tahun itu tetap dia ibadah pada Allah. Kita tidak bisa mengelak. Kalau kita beralasan sakit, sangat sakit, parah, Nabi Ayub lebih parah lagi. Bahkan karena tadi berbau itu dibuang, diasingkan oleh masyarakatnya. Wayahtajullah alal fuqara. Yang terakhir, Allah berargumen kepada orang-orang fakir, ya. Kan yaqulallah lahum lima taraktumul ibadah. Allah menanyakan pada orang yang fakir besok itu, kenapa kamu tidak ibadah orang fakir? Ya. Dia menjawab, nahnu masghulun bimasyaqatil fakri. Saya sibuk karena kefakiran saya ini kan, saya sibuk tidak bisa ibadah, saya cari rezeki tidak bisa ibadah saya. Allah menyanggahnya. Qala Allahu lahum abdi Isa afqaru man fil ardi. Nabi Isa itu orang yang paling melarat saat dunia, paling fakir di dunia itu. Wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya, dia tidak punya apa-apa. Ora duwe kayak iki. Blas, tidak punya apa-apa. Falaisa lahu baitun, omaran duwe, wala malun, bondoran duwe, wala zaujatun, bojoran duwe. Wa huwa lam yatul ibadah. Tapi Nabi Isa tidak ninggal ibadah. No. Ini kan tidak bisa kelak lagi itu. Jadi saya dulu ingat ada seorang kiai dari Jawa Timur, namanya apa? Menurut saya itu Yasin, ya. Ada kata Yasinnya itu, di Blitar itu. Dia kalau menggambar seperti ini dulu mengatakannya, eman temen wong sugih kok ora sembayang, eman temen wong sugih ora sembayang, Nabi Sulaiman sugih ya tetap sembayang, Nabi Sulaiman sugih ya tetap sembayang. Eman temen wong bagus ora sembayang, eman temen wong bagus ora sembayang,
Nabi Yusuf bagus, ya tetap sembayang. Nabi Yusuf bagus, ya tetap sembayang. Eman temen wong lara ora sembayang. Eman temen wong lara ora sembayang. Nabi Ayub lara, ya tetap sembayang. Nabi Ayub lara, ya tetap sembayang. Eman temen wong fakir ora sembayang. Eman temen wong mlarat ora sembayang. Nabi Isa fakir ya tetep sembayang. Nabi Isa melarat ya tetep sembayang. Jadi kita tidak punya alasan lain. Tidak bisa alasan tidak ibadah. Semua sudah diberikan contoh, diberikan argumentasi hujah yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah mengelak. Nah, karena ternyata kita itu termasuk orang yang malas ya, gitu. Wal maqalatu sabi'atu wal isruna, makalah yang ke-27. An Sa'd bin Hilalin rahimallah anal abda idza atnaba ay sara dza dzambin manallahu ay an'ama alaihi bi arba'i hisalin. Subhanallah, Gusti Allah itu ya Allah Rahman Rahim. Orang yang berbuat dosa itu masih diberi nikmat Allah. Coba ya. Kita kadang tidak habis pikir dan kita itu merasa kecil sekali. Uang ngelakoni dosa iku isi diwehi kenikmatan dening Allah taala. Ada 4 kenikmatan orang-orang yang melakukan dosa. Yang pertama yaitu layah jubu anhur rizqa. Orang yang berbuat dosa itu masih diberi rizki. Coba, kita berbuat dosa, durhaka pada Allah, durhaka pada Allah, wani kepada Allah, Allah masih memberi rizki. Oh, ya. Aila yamna'uhu minar rizki, Allah tidak akan menahan rezekinya kamu, sudah diberikan. Yang kedua, walaya jubu anhu sihah, orang yang berbuat dosa tetap diberikan kesehatan. Maka jangan pangkling, jangan getun kalau ada orang dosa kok tetap sehat ya, karena diberikan Allah. Dan yang ketiga yaitu dosa kita ditutup Allah. Kita sering berbuat dosa, Allah menutupnya. Orang konangan itu jangan bangga, orang konangan itu tutup Allah. Dan yang terakhir yaitu kita tidak disiksa dengan cepat oleh Allah. Kalau umat dulu salah siksa, kita sekarang tidak. Walaupun dosa ditunda, sisanya bisa di akhirat. Demikian sekelumit segala piltur, segala khilaf dan selesai beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kepada pemirsa saya menyampaikan afu minkum, mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sholli ala dzatil mukamalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli alaihi dal bahai wal jalali purata wa asila. Allahumma kama khassastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratal mustaqim. Ahli bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhahara watan. Allahumma asrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa adim bihi usurana wa asin bi ahlaqana wa wasi bi arzaqana wa namir bihi qulubana. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wa sa'adah wa syahadah wa sa'ah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.